Hai guys, jumpa lagi di video part 124. Masih tentang akuntansi ekuitas. Namun kali ini tentang akuntansi untuk dividen. Akuntansi dividen yang akan aku bahas yaitu akuntansi dividen tunai dan dividen saham. Kegiatan akuntansi saat dividen biasanya terjadi saat pengumuman dan pembagian dividen itu sendiri. Untuk akuntansi saat pengumuman dividen tunai, jurnalnya laba ditahan pada utang dividen. Saat dividen tunai dibagikan, jurnalnya utang dividen pada kas. Untuk dividen saham saat pengumuman, jurnalnya laba ditahan pada dividen saham biasa yang tersedia untuk dibagi. Nanti saat dividen saham dibagikan, jurnalnya dividen saham biasa yang tersedia untuk dibagi pada saham biasa. Biar nggak bingung, aku contohin dengan soal aja ya guys. Tanggal 1 April 2019, IM Corp mengumumkan dividen tunai sebanyak 25% dari laba per saham, yaitu Rp50, jumlah saham 25 juta. Pembagian tunai di tanggal 20 April 2019. Pertanyaannya, bagaimana saat pengumuman dividen? Di sini diketahui dividen 25% dari IPS Rp50. Jumlah saham beredar 25 juta. Untuk menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan, maka caranya kita cari dulu dividen per sahamnya, yaitu 25% dikalikan dengan IPS Rp50 sama dengan Rp12,5. Lalu dikalikan dengan jumlah saham 25 juta. Yaitu hasilnya Rp312.500.000. Jurnal saat pengumuman laba ditahan pada utang dividen sebesar Rp312.500.000. Lalu bagaimana saat pembagian dividen tersebut? Tanggal 20 April, jurnalnya utang dividen pada kas sebesar Rp312.500.000. Sekarang bagaimana dengan akuntansi saat dividen saham? Kita langsung ke contoh soal aja ya guys. Tanggal 1 April 2019, IM Corp mengumumkan dividen sebanyak 25% dari jumlah saham 25 juta dengan nilai par Rp50 dan pembagian tanggal 20 April 2019. Bagaimana jurnal saat pengumuman dividen saham tersebut? Dan bagaimana juga jurnal saat pembagian dividen saham tersebut? Diketahui dividen saham yang akan dibagi 25% dari jumlah saham. Harga par 50 dan jumlah saham 25 juta. Maka yang harus dilakukan, cari dulu lembar dividen yang akan dibagi, yaitu 25% dikalikan 25 juta sama dengan 6.250.000. Lalu cari jumlah total dividen saham yang akan dibagikan, yaitu nilai par 50 dikalikan 6.250 sama dengan 312.500.000. Jurnal saat pengumuman laba ditahan sebanyak 6.250 dikali 50 pada dividen saham biasa yang tersedia untuk dibagi sebesar Rp312.500.000. Saat pembagian tanggal 20, dividen saham biasa yang tersedia untuk dibagi ini telah menjadi saham biasa sebesar Rp312.500.000. Untuk video berikutnya, part 125, aku akan bahas topik baru yaitu sekuritas dilusian. Ditunggu ya guys!